Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrodita dengan NIM 200170003 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baik teman-teman, sebelum itu kita singgung dulu ya tentang angkatan 45. Angkatan 45 adalah periodisasi di dalam dunia sastra di Indonesia. Pada angkatan 45 ini era kemajuan bagi sastra di Indonesia. Ini juga dilatar belakangi oleh para penjajah kita yaitu Jepang pada saat itu, dan para sastrawan merasa bekerja di bawah tekanan Jepang membuat mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka untuk dijadikan suatu karya. Dan angkatan 45 ini juga disebut sebagai angkatan kemerdekaan karena tepat pada tahun 1945. Angkatan 45 ini dipelopori oleh sastrawan-sastrawan, salah satunya yaitu karya dari Chairil Anwar. Kita bakal bahas karya itu setelah ini. Baik teman-teman, sebelum kita bahas unsurnya, kita perlu tahu puisi doa itu apa. Puisi doa adalah salah satu karya penting dari angkatan 45, yakni diciptakan oleh salah satu tokoh angkatan 45 yaitu Chairil Anwar. Baik, kita bacain langsung aja ya teman-teman. Puisi doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seni. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negasa. Tuhanku, di pintamu aku menutup. Aku tidak bisa berdoa. Kita langsung bahas saja tentang unsur-unsur dari karya Chairil Anwar yang berjudul doa ini ya teman-teman. Kita masuk kepada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah semua unsur-unsur yang terdapat dalam suatu karya sastra di dalamnya teman-teman. Itu berupa tema, nada. Kalau dalam puisi itu ada nada, perasaan, dan amanat tentunya. Kita bakal masuk kepada unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah suatu ide, gagasan, atau bahasan pokok dalam suatu karya sastra. Dari yang sama-sama kita dengar tadi, pada puisi doa ini mengangkat tema yaitu tentang ketuhanan, yang mana pada katanya terdapat Tuhanku. Itu sangat menggambarkan sekali mengapa tema diambil ini adalah ketuhanan. Sebagai tambahan teman-teman, kata doa pada judul puisi ini juga sebagai tanda bukti ketika hambanya ingin berkomunikasi kepada Tuhannya. Dan ada kata-kata lainnya seperti yang kita sama-sama dengar tadi, yaitu kata Tuhanku, hambamu. Itu sangat menggambarkan antara hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan disitulah tema ini diangkat, yaitu tema tentang Baik teman-teman, kita masuk kepada unsur intrinsik yang kedua, yaitu nada dan suasana. Nada adalah bagaimana sikap penyair kepada hasil karya sastra atau puisi yang mereka bawakan. Nada itu bisa diciptakan oleh penyair itu sendiri teman-teman. Jadi gimana sih hubungan penyair dengan puisi tersebut? Dari situlah nada itu bakal ada dan tercipta teman-teman. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada suasana. Suasana adalah sesuatu yang dirasakan oleh pembaca setelah mendengar puisi atau setelah membaca puisi tersebut. Pada suasana pada karya sastra Chairil Anwar ini yang berjudul doa, puisi doa ini yaitu menggambarkan seolah-olah mengajak kita sebagai pembaca untuk selalu mengingat Tuhannya, karena bagaimanapun kita akan kembali kepadanya. Gitu teman-teman. Jadi dapat kita lihat ya bagaimana suasana di puisi ini, yaitu sebuah ajakan untuk kita selalu ingat dan berkomunikasi tentunya kepada Tuhan kita masing-masing. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada unsur intrinsik yang ketiga, yaitu perasaan. Perasaan ini sebenarnya nggak jauh dari unsur suasana pada puisi ini teman-teman. Tapi ini lebih ke yang kita rasakan ketika kita mendengar
kita lihat perasaan yang timbul ketika kita mendengar dan membaca puisi ini, yaitu perasaan terharu dan juga rindu. Dapat kita temukan pada kata-kata tertentu, yaitu termenunglah, aku remuk, hilang bentuk. Itu salah satu bentuk dari perasaan yang dapat kita rasakan, teman-teman. Perasaan pasrah juga, perasaan tidak tahu harus kemana selain kepada Tuhan. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada unsur intrinsik yang keempat, atau unsur intrinsik yang terakhir yang akan kita bahas pada kali ini. Unsur intrinsik yang terakhir ini yaitu amanat. Amanat adalah suatu pesan tersirat atau secara tidak langsung dikemukakan oleh penyair kepada pembacanya, teman-teman. Karena di puisi ini kita mengangkat tema tentang ketuhanan, maka tidak jauh dari sana, teman-teman. Amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya sesungguhnya yaitu bagaimanapun kita, dimanapun kita, dan apapun usaha, bentuk usaha kita, doa dan mengingat Allah SWT itu penting, teman-teman. Karena jika tanpa usaha, tanpa doa, itu kita gak bakalan jadi siapa-siapa. Apapun yang kita inginkan tidak akan kita dapatkan, teman-teman. Itu pentingnya mengingat Allah SWT atau Tuhan kita sendiri, teman-teman. Berpindah dari unsur intrinsik, kita akan bahas yaitu unsur ekstrinsik. Apa sih yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra, tentunya di luar unsur-unsur yang terdapat pada unsur intrinsik, teman-teman. Kita bakal masuk pada unsur ekstrinsik ini. Salah satunya yaitu tentang latar belakang pengarang. Seperti yang sama-sama kita ketahui, puisi doa ini diciptakan oleh seorang pengarang bernama Bapak Chairil Anwar. Bapak Chairil Anwar ini salah satu tokoh terkemuka atau tokoh pelopor yang ada pada angkatan 45. Beliau juga dijuluki sebagai si binatang jalang. Dia adalah seorang penyair yang paling terkemuka di Indonesia dan selalu diingat oleh siapapun yang berkecimpung di dunia sastra di Indonesia, teman-teman. Baik, Bapak Chairil Anwar ini, teman-teman, juga mengelahirkan 96 karya sastra, termasuk di dalamnya 70 puisi, teman-teman. Beliau lahir pada tanggal 26 Juli 1922 dan wafat pada tanggal 28 April pada tahun 1949, teman-teman. Oh ya teman-teman, pada unsur ekstrinsik puisi doa ini juga termasuk juga mengandung nilai spiritual yang tinggi loh, teman-teman, yaitu tentang antara hubungan hamba dengan seorang sang penciptanya, teman-teman. Bagaimana cara dia meminta, bagaimana cara dia selalu ingin mengingat kemanapun dia pergi dan apapun yang dia lakukan kepada sang penciptanya, teman-teman. Itu dapat menggambarkan bagaimana nilai spiritual yang tinggi terhadap Tuhannya, teman-teman. Dan di sini di puisi doa ini juga menggambarkan nilai ambisius yang tinggi, mana juga ada kata-kata yang bermakna ganda nih, teman-teman. Teman-teman dapat dengar, yaitu tentang di pintumu aku mengetuk. Itu adalah sesuatu kalimat yang bermakna ganda, teman-teman. Itulah unsur ekstrinsiknya, teman-teman. Karena pembahasan tentang unsur ekstrinsik telah selesai, maka pembahasan kita kali ini juga telah selesai, teman-teman. Semoga ini semua dapat bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman, menambah bahasan tentunya. Saya Afrodita, izin pamit. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi